Ya, kapan-kapan saya ingin meneliti budaya etos intelektual mahasiswa hari ini. Kalau etos sosial banyaklah kelihatan, bangsanya demo-demo dan lain-lain. Cuma etos intelektualnya saya ingin lihat. Karena selama ini tak lihat, kalau saya ngomong etos intelektual itu bayangannya kan kegiatan mahasiswa bangsanya diskusi, seminar, ngundang tokoh kan itu. Padahal intinya nggak di situ. Apalagi seminar kan. Seminar itu kan dari kata-katanya aja sudah enggak. Semi itu ya seminar itu api neraka. Jadi seminar itu agak semi-semi. Jadi kalau mau biar bagus jangan diganti seminar, tapi gantilah acara semi nur. Nah, kalau nur cahaya. Jadi besok ganti ya, kalau bikin acara jangan seminar tapi semi nur. Biar diketawain orang ya. Oke. Yalah, kita santai-santai sambil merefresh pikiran. Kita masuk bab filsafat yang menurut saya sepanjang saya menjelajah di dunia filsafat sangat jarang orang yang masuk ke ranah estetika. Kalau dalam Islamic Studies biasanya estetika itu banyak ditemukan di dalam kajian tasawuf, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam banyak bidang yang lain. Oleh karena itu estetika, rencana saya estetika hanya akan saya kasih dalam 3 sesi. Hari ini pengantarnya, dasar-dasarnya. Kemudian kita menjelajah teori-teori para filosof besar tentang estetik. Minggu depan ya mulai Plato mungkin sampai Derrida, kita lihat aja yang teori-teori yang paling berpengaruh itu kita jelajahi minggu depan. Dan pertemuan ketiga, kalau bisa saya ingin masuk ke religious ethic. Seperti kemarin etika saya masuk di religious ethic, estetika saya masuk ke religious estetik. Nanti saya tidak tahu, belum ada bayangan, mungkin bisa pakai Said Hussein Nasr, nanti dibantu dikit-dikit oleh Faruqi dengan seni tauhidnya. Kalau ke Indonesia mungkin yang agak teoritis bisa masuk ke estetika religiusnya Abdul Hadi WM. Kalau sempat nanti di pertemuan ketiga. Cuma sebelum ke sana tetap yang paling penting adalah dasar-dasarnya. Karena teori etika ini jarang sekali orang yang menyentuh. Yang sangat banyak berhubungan dengan estetik itu biasanya para penggemar seni dan pekerja seni. Cuma ketika itu estetik sebagai sebuah filsafat, saya lihat di Indonesia sudah mulai jarang tokohnya. Kalau pekerja seni banyak. Mahasiswa filsafat itu yang nyambi penulis, nyambi sastrawan banyak. Tapi yang analisis sastra, kritikus sastra sekarang mulai sepi. Dan teori-teori estetik laku di situ sebenarnya. Zaman dulu kita punya banyak, tapi sekarang mulai menipis. Karena masuk ke seninya aja mati-matian, apalagi kritiknya kebanyakan kan gitu. Kamu jadi penulis sudah untung, apalagi kritikusnya kan. Maka kita coba, siapa ngerti dari sini meskipun tidak ada seniman, tapi ada yang jadi pengamat dan yang suka mengapresiasi seni. Dan itu butuh teori-teori estetika. Oke. Kalau di agama biasanya estetika masuknya ke ranah-ranah dunia tasawuf. Arahnya ke situ. Biasanya dilawankan dengan formalismenya fikih. Oke, pelan-pelan kita masuk. Estetika secara umum biasanya orang menyebutnya filsafat keindahan. Ada juga yang mendefinisikan filsafat seni, karena biasanya objek yang dilihat oleh estetika itu biasanya objek seni. Tapi seni dengan definisi aslinya, bukan definisi umumnya. Definisi populernya seni itu kan lagu, lukisan, apalagi
Atom, film itu kan kamu itu. Tapi enggak, tapi definisi umum sebagai ekspresi intuitif manusia secara umum itu bisa kamu definisikan sebagai seni. Nanti di belakang tak kasih definisinya seni. Cuma sebenarnya seni, kenapa menyangkut seni? Karena fokusnya adalah keindahan. Ini kan kalau kemarin masuk ke etika awal, di pengantar etika kan sudah saya bilang bahwa dunia manusia itu punya 4 nilai yang diperjuangkan biar kita tetap disebut manusia. Ya kan? Yang disebut nilai-nilai manusiawi. Yang pertama nilai rasional, nilai kebenaran. Kemudian yang kedua nilai kesopanan, nilai moral. Yang ketiga nilai spiritual, religiositas. Dan yang terakhir nilai rasa, estetika. Jadi ini hubungannya dengan rasa. Saya tidak tahu definisi semua apa tentang rasa, nanti kita lihat apa sih yang dimaksud rasa oleh estetika. Jadi orang butuh kebenaran, maka logikamu harus jalan. Orang butuh kesopanan untuk hidup bersama demi harmoni sosial, maka orang perlu etika. Orang butuh religiositas sebagai dimensi terdalam hidup, dimensi maknawi. Dan yang terakhir orang butuh rasa, butuh penghayatan. Logikanya bagus, agamanya bagus, moralitasnya bagus. Tapi ketika kehilangan dimensi estetik, dimensi rasa, maka yang terjadi adalah repetisi-repetisi, formalitas-formalitas yang membosankan. Dalam hidup banyak kamu, misalnya kenapa sih kok belajar itu, kamu tahu belajar itu bagus, bermanfaat luar biasa, logika, diperintahkan oleh agama dan sangat bermoral. Tapi kenapa kamu sering-sering wis bosen mocok, disuruh belajar juga males beres? Kenapa kamu nggak menemukan keindahan dalam belajar? Itu dimensi rasa. Tapi kalau kamu bisa menemukan ternyata belajar itu indah sekali ya, ternyata belajar itu luar biasa, itu biasanya kamu tidak akan nemu bosan di sana. Sama, secakep apapun perempuan, kalau kamu tidak ada rasa, lama-lama deket dia juga kamu akan bosan. Tapi sejelek apapun dia, kalau kamu ada rasa padanya, sehari semalam juga kamu kurang deket dia. Nah, itu dimensi estetik yang menggarap. Maka secara umum estetika disebut filsafat keindahan. Asal katanya estesis dari bahasa Yunani yang artinya perasaan atau sensitivitas. Karena memang fokusnya ada pada rasa. Hati-hati kalau saya ngomong estetika. Ada estetika yang level filsafat, ada estetika yang level teknis, level ilmu, dan ada juga estetika yang level seni. Level seni itu ya level humaniora, kesenian murni. Nanti ada tekniknya kan, misalnya komposisi lagu, tentang komposisi warna dan sebagainya. Itu biasanya level seni. Tapi juga ada level keilmuannya, ada level filsafatnya. Nah, yang kita bahas itu level filsafatnya. Saya tidak bisa kalau disuruh menjelasin tentang komposisi warna, tentang tangga nada lagu. Daripada saya kasih contoh lagu terus saya nyanyi dan kamu akan terpesona, lebih baik tidak usah. Karena saya takut kalau kamu ngerti saya bisa nyanyi, jangan-jangan kamu undang nyanyi besok. Jadi tidak usah lah nyanyi. Lawang aku ngomong gini aja fales apa mau nyanyi. Oke, jadi di estetika ada level filsafat, ada level ilmu, ada level seni. Jadi kalau ada orang ngomong ini estetikanya mana sih, itu coba kamu cek itu level ilmunya, level seninya, atau level filsafatnya. Kalau level seni itu biasanya kadang orang ngomong, kamu itu ndak nyeni belas, agak nyeni dikit gitu loh. Nah itu biasanya kadang-kadang pakai istilah-istilah kayak gitu. Itu biasanya level seni. Kalau level filsafat ini agak dalam kajiannya, ndak cuma sekedar mana nyeninya, gimana cara meramu warna, gimana tangga nada lagu dan seterusnya. Tapi sudah ngomong tentang hakikat
Mana sih yang indah itu? Apakah keindahan itu ada pada barangnya atau ada pada manusianya? Parameter-parameternya apa dan seterusnya. Itu nanti yang ditanyakan oleh estetika. Estetika jadi kajian khusus. Sebenarnya estetika ini awalnya campur di filsafat nilai, campur di etika, campur di agama, tapi dia dibahas secara mandiri itu belakangan, sekitar awal abad 18. Jadi sudah era modern lahirnya estetika. Buku pertama yang sering disebut sebagai buku yang membahas estetika pertama itu tulisannya Baumgarten yang judulnya Estetika. Jadi kalau barang siapa ingin mendalam untuk dunia estetik atau mau bikin skripsi tentang estetika, pertama-tama carilah dasar teorinya di bukunya Baumgarten itu atau buku-buku yang lain. Cara nulisnya kayak gitu, karena di Indonesia jarang ada buku yang spesifik nulis estetika, maka kamu harus surfing di Google biasanya kan. Jangan keliru nulisnya, pakai A depannya. Jadi aesthetic, tapi kalau bahasa Inggris biasanya belakangnya bukan A, tapi pakailah aesthetic, belakangnya S, aesthetics. Nanti silakan surfing di Google, karena kan Google itu kan Tuhannya mahasiswa. Ya kan, Tuhan itu kan maha tahu, kayak Google kan. Jadi dikasih apa aja langsung bisa jawab, ono isine ya, itu. Jadi kapan-kapan yang mahasiswa filsafat mungkin bikin komparasi apa bedanya maha taunya Google dengan maha taunya Tuhan. Itu menarik mungkin kan. Jadi maha tahu dan fokus kajiannya estetika itu keindahan. Ada ratusan definisi dari para filosof tentang keindahan. Itu tak ambil 5 yang menurut saya agak unik tentang keindahan. Ada Herbert Reed. Herbert Reed itu mendefinisikan keindahan, tapi definisinya keindahan yang objektif. Jadi keindahan itu satu kumpulan relasi yang selaras dalam satu benda, dan antara benda itu dengan si pengamat. Jadi indah itu kalau ada sesuatu yang serasi, selaras, harmonis, dan dia juga serasi, selaras, harmonis dengan pengamatnya. Jadi senada. Kita lihat itu agak objektif definisinya. Tapi ada juga definisi misalnya Aristoteles. Keindahan itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Itu Aristoteles. Jadi katanya Aristoteles, parameternya indah itu baik dan menyenangkan. Baik saja nggak menyenangkan tidak indah, atau menyenangkan saja tapi tidak baik, itu juga tidak indah. Itu parameternya Aristoteles. Agak metafisik, karena bagi Aristoteles agak campur antara estetika dan etika. Beberapa filosof tak catat, misalnya kelompok sofis, termasuk Immanuel Kant, termasuk David Hume dan sastrawan Tolstoy, definisinya simple. Keindahan itu adalah sesuatu yang bikin kamu seneng. Titik. Baik penglihatan maupun pendengaran. Intinya parameternya gampang, seneng. Kamu lihat sesuatu kok seneng, berarti itu indah. Jadi sederhana. Jadi kamu lihat apapun kok itu menyenangkanmu, itu berarti indah. Bikin kamu, wah seneng aku nonton itu, seneng aku mendengarkan, seneng aku melihatnya, seneng aku merasakannya, berarti itu indah. Parameternya gampang. Ngaji filsafat ini indah kalau kamu merasa seneng. Seneng aku ngaji filsafat, bukan karena daripada nganggur malam kemis ngaji yuk. Nah itu berarti nggak ada senengnya, berarti nggak indah. Indah itu kayak gimana pun wujudnya, asal kamu merasa ada kecenderungan rasa suka, berarti itu indah. Ada juga Hegel. Kalau Hegel, indah itu adalah identitas yang sempurna secara ideal maupun secara realitas. Idealnya manusia itu seperti ini, dan kalau dia nyatanya juga begitu, berarti itu indah. Itu Hegel. Jadi keindahan adalah pengejawantahan idealitas
secara sempurna. Pengejauhan itu berarti yang nyatanya. Itu versi Hegel. Jadi kalau kamu Indonesia ini belum indah karena idealnya belum terwujud. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, lima-limanya belum terwujud. Maka Indonesia belum indah pakai definisinya Hegel. Ketuhanan yang Maha Esa, enggak lah, ya semuanya beragama, tapi yang dipertuhankan macam-macam. Yang punya agama kadang yang dipertuhankan bisa uang, bisa jabatan, bisa macam-macam kan. Berarti ketuhanannya perlu dipertanyakan. Kemanusiaan apalagi. Kemanusiaan itu berarti menyangkut nilai-nilai manusiawi tadi. Rasional enggak sih orang Indonesia? Kemudian apa tadi? Rasional, religiositas, spiritualitas, moralitas, kemudian nilai rasa. Kalau empat-empatnya ini ada berarti sudah manusiawi, sudah kemanusiaan. Kalau belum ya berarti masih jauh. Persatuan apalagi. Bersatu karena kepentingan, nanti ganti kepentingan juga bisa. Kerakyatan enggak juga. Yang nomor satu di Indonesia kan bukan rakyat. Yang selalu jadi berita kan pejabat dan pemerintah. Kalau rakyat enggak. Keadilan sosial apa maneh? Jadi Indonesia belum indah pakai definisinya Hegel. Ada definisi terakhir. Ya, ini yang mendefinisikan Michelangelo, seniman pematung yang terkenal. Katanya dia sederhana, indah adalah ketika segala yang tidak proporsional, segala yang berlebihan hilang. Itu pasti indah. Segala yang pas itu pasti indah. Jadi keindahan adalah ketika segalanya berada dalam paradigma yang sesuai. Yang berlebihan disisihkan, yang kurang dipenuhi. Itu indah. Ruangan ini misalnya nanti habis ini ada 5 orang datang, tidak indah kan. Banyak yang lowong juga tidak indah. Yang indah itu kalau pas, kursinya 50, yang duduk 50. Itu indah. Jadi saya tidak tahu yang datang terakhir nggak kebagian time slip. Tidak indah, ada yang kebagian. Harus pas, lebih juga tidak enak, nanti tak miring buang. Tapi kurang juga tidak enak. Maka katanya Michelangelo harus pas. Cowoknya julid, ceweknya cuakep, itu kan tidak pas. Enggak, nontonnya juga enggak, karena enggak indah enggak. Makanya agama itu kawin itu kan selalu disarankan sekufu. Sekufu itu sak level dalam hal apapun. Kalau enggak sak level kamu pontang-panting mesti. Sekolah enggak pernah dapat istri atau suami profesor, itu mesti jungkir balik. Karena enggak sekufu. Iya. Karena makanya agama itu diantara syarat yang di beberapa kitab fikih disebut itu harus sekufu. Kenapa? Untuk menghindari ketidakindahan itu tadi. Jadi ya makanya sebelum nyari pacar itu ya kamu ya rodok-rodok anu lah diukur sih gitu loh. Jadi biar pas. Jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau terlalu jauh juga nggak enak. Usia juga gitu kan, satu terlalu tua, satu terlalu muda juga nggak enak. Satu terlalu tinggi, satu terlalu rendah juga tidak enak. Kayak 1 koma nanti. Ya, jadi nggak enak. Jadi harus pas lah. Nyari istri juga gitulah. Ya boleh kamu, saya idealnya yang tinggi, putih. Iya, tapi ngukur kamu juga. Karena kalau terlalu kontras kasihan dirimu. Jadi oke. Nah, secara umum nanti indah itu dipilah jadi 2. Kalau bahasa Inggris dipisahkan antara beauty and beautiful. Kalau beauty itu biasanya kualitasnya abstrak, tergantung siapa yang mencerap. Kalau beautiful itu biasanya di bendanya, sifatnya objektif. Jadi ada di, ya, tambah 2 pas. Oke. Jadi konsentrasiku hilang guys ya. Ngomong-ngomong. Oke. Jadi keindahan itu ada yang beauty. Kalau beauty itu tergantung siapa yang mencerap. Sering saya contohkan misalnya kecantikan versi orang India sama versinya orang Barat itu kan beda.
sama versinya orang Asia itu beda. Itu tidak objektif, berarti tidak pada bendanya, tapi pada siapa yang mencerap. Cantik bagiku mungkin tidak cantik bagimu, tapi ada juga level keindahan yang sifatnya beautiful. Memang bendanya bagus, memang barangnya bagus. Nonton pemandangan indah, misalnya kamu ke Ketep sana, indah sekali ya. Itu kan indah tidak di kamu, banyak orang juga begitu. Pemandangannya beautiful. Nah itu berarti sifat bendanya, bukan pada yang mencerap. Tapi banyak juga keindahan yang tergantung siapa yang mencerap. Islam itu indah, kan bagi kita yang orang Islam. Bagi yang tidak Islam mungkin tidak, ya biasa aja, kayak agama yang lain. Kenapa? Karena indah tidaknya Islam itu tergantung siapa yang mencerap. Karena memang objeknya objek abstrak, beda dengan objek konkret. Misalnya Kaliurang itu indah sekali ya, kalau pagi hari misalnya, itu beautiful namanya. Jadi kalau kamu muji pacarmu, biasanya kan kalau dia cakep beneran kamu bilang beautiful. Tapi kalau nggak terlalu cakep, kamu mesti bilangnya nggak apa-apa, yang penting ada inner beauty-nya. Nah kan, jadi nyari inner, tapi innernya bukan inner beautiful, tapi inner beauty. Karena beauty itu ya tergantung aku yang lihat, yang tergantung objeknya. Jadi itu keindahan. Sebenarnya nanti yang jadi debat luar biasa belakangan antara objektivitas dan subjektivitas seni. Musik dangdut itu enak pada dangdutnya apa tergantung siapa yang mencerap. Ah itu kan nanti debat orang. Gitu. Itu sudah asik dangdutnya sendiri Pak. Ya enggak, yang enggak suka dangdut juga enggak seneng sama dangdut. Ah itu nanti debat. Para filosof juga punya pandangan yang beda-beda dan macam-macam. Jadi fokusnya keindahan, cuma nanti ada berbagai pendapat, berbagai pandangan, juga berbagai filosofi tentang keindahan. Ya, nanti kita akan ketemu filosofi-filosofi ini minggu depan. Kayak gimana pendapatnya Plato, pendapatnya Derrida, pendapatnya Kant, dan lain sebagainya. Oke. Nah, domainnya sekarang keindahan. Kalau saya ngomong kajian tentang enggak muat ya mas, enggak apa-apa wes. Boleh pangku-pangkuan asal jangan cowok-cewek. Oke. Kajian keindahan itu bisa dalam arti luas, bisa dalam arti, kalau di bukunya memang dalam arti yang murni, bisa dalam arti yang terbatas. Dalam arti luas itu berarti segala hal itu sebenarnya adalah objek dari keindahan. Seni, moral, alam, bahkan intelektual. Kalau tadi keindahan itu disebut adalah wilayahnya rasa, maka sebenarnya segala yang ditanggapi oleh rasa itu berhubungan dengan keindahan. Dan seni ya apalagi kan, kamu nonton film, kamu lihat lukisan itu kan seneng ya, indah sekali lukisan, indah sekali lagunya, indah sekali, itu kan keindahan seni. Keindahan moral, kalau lihat orang sopan, kalau lihat orang rukun, kalau lihat orang damai itu kan indah, kamu seneng. Kan ada acara TV yang judulnya damai itu indah. Itu kan sebenarnya keindahan moral. Kamu cari itu damainya di mana, indahnya di mana, nggak ada. Kenapa? Karena yang disasar adalah keindahan moral. Kalau lihat mahasiswa sopan itu kan seneng, wah kalau datang sambil nunduk-nunduk ke rumah sopan, apalagi bawa salak 5 kilo, itu kan indah sekali. Nah itu keindahan moral namanya. Ada juga keindahan alam, pastilah keindahan alam itu kan kamu lihat laut, kamu lihat gunung, kamu lihat dan seterusnya. Keindahan intelektual, ilmu, wawasan baru, pengetahuan itu indah. Kamu baca buku tidak paham-paham, tapi begitu paham, oh ini toh yang dimaksud, indah luar biasa. Kamu bisa, makanya banyak para filosof yang mengabadikan momen keindahan ketika dia menemukan satu pengetahuan. Karena memang ilmu itu indah, jangan salah. Kalau kamu belum merasakan, carilah di mana sisi-sisi intelektual yang indah. Filsafat mungkin karena kamu selama ini nggak paham, bagi kamu cuma
ruwet aja. Tapi bagi yang bisa menangkap satu dua wawasan, satu dua pengetahuan dari filsafat, oh iya ya gitu toh maksudnya, itu kan nyaman, seneng. Dari nggak paham jadi paham. Makanya tadi parameternya antara lain yang disebut kesenangan. Begitu kamu nyaman, begitu kamu suka, ada keindahan di sana. Oke. Dan keindahan itu ya kadang di objeknya, kadang di kamu, macam-macam. Tapi yang jelas ada rasa indah di sana. Ada juga, itu arti luas. Jadi kalau saya ngomong indah bisa kemana-mana. Cuma ada juga aslinya yang disebut keindahan itu sebenarnya pengalaman setiap orang. Pengalaman estetik, pengalaman rasa. Jadi objeknya adalah manusianya. Jadi pengalaman estetik setiap orang. Mungkin tidak indah tapi orang bisa merasakannya jadi indah. Itu biasanya arti estetika yang sebenarnya. Karena tadi kan aslinya dari kata estetis, bahasa Yunani yang aslinya rasa. Jadi keindahan pengalaman estetis. Bagaimana seseorang mengalami keindahan dalam hidupnya dalam berbagai bidang. Itu biasanya arti aslinya estetika. Tapi ada juga arti yang terbatas. Biasanya keindahan itu terus dihubungkan dengan visual, dihubungkan dengan penceratan indrawi. Kamu lihat film yang bagus, lihat pemandangan bagus, mendengarkan lagu enak dan seterusnya, itulah yang kamu sebut keindahan. Iya, tidak salah, cuma itu berarti definisi yang terbatas. Kalau di Yunani biasanya dibagi dua, ada yang namanya simetria, ada yang namanya harmonia. Kalau simetria itu indah di mata, kalau harmonia itu indah di telinga. Ya meskipun kadang-kadang istilah harmonis itu kan ditafsirkan macam-macam, tapi asal katanya harmonis itu indah di telinga. Makanya ada alat musik namanya harmonika. Itu sebenarnya untuk menyamankan telinga. Harmonia. Kalau simetria itu indah di mata, makanya simetris itu kan biasanya terpadu dan enak dilihat. Kalau nggak simetris itu nggak enak. Yang nggak simetris itu kayak tadi, cowoknya 180, ceweknya 140, itu kan nggak indah, nggak simetris, nggak pas. Ceweknya kalau noleh cuma lihat udel terus, udel, wajahnya nggak ada. Jadi kasihan, karena nggak simetris, jadinya nggak indah. Oke, jadi berarti estetika itu bisa dalam arti yang sangat luas. Para filosof Yunani itu banyak yang mengartikan secara luas. Ada juga dalam arti yang murni modern. Itu biasanya masuk kajian psikologis, masuk kajian filsafat. Itu biasanya estetika di level kedua itu. Dan ada juga yang dalam arti yang terbatas. Ini nanti estetika sebagai ilmu, estetika sebagai seni, itu banyak di arti yang terbatas tadi. Dan secara filosofis nanti kita sebenarnya ada di yang tengah, dalam arti yang murni, atau beberapa filosof masuk juga ke yang atas. Tapi jarang filosof yang terbatas di makna yang ketiga. Biasanya masuk paling puncaknya ada dalam arti yang luas. Itu keindahan. Nanti kalau di estetika religius, bahkan agama itu indah, pengalaman keagamaan itu sangat indah. Makanya puncaknya agama itu kan tidak di fikih tapi di pengalaman spiritual. Dan pengalaman spiritual itu kenapa disukai? Karena indah. Kenapa muncul satohat, kenapa muncul tari saman, macam-macam, itu sebenarnya kan karena estetika religius. Pengalaman agama itu indah. Itu biasanya masuk di level estetika dalam arti yang lebih luas. Oke ya, itu domainnya. Jadi ada definisinya, ada fokusnya, ada domainnya. Nah, parameter atau kualitas utama dari keindahan itu secara umum biasanya orang menyebut ada 5. Yang pertama unity, yang kedua harmoni, yang ketiga simetri, yang keempat balance, yang kelima kontras. Jadi biasanya otakmu untuk memahami indah dan tidak indah itu pakai 5 patokan ini. Yang pertama unity,
kesatuan, keutuhan, dilihatnya indah biasanya. Otakmu memahaminya kalau ada kesatuan itu kelihatannya indah, kalau ada keutuhan itu indah. Ruang kelas ini kelihatannya indah karena semuanya menghadap ke sini. Hanya satu yang ngadep ke sana. Jadi masih bisa dipahami indah. Tapi kalau macam-macam, ada nanti yang sana ngadep ke sana, yang sini ngadep ke sana, mesti ini kelas nggak karu-karuan ini mesti. Kenapa? Karena nggak ada unity di sana. Gitu loh. Nggak ada kesatuan, nggak ada kesepakatan, nggak ada kebersamaan. Nah itu unity namanya. Maka anarki itu kan banyak dibenci karena nggak bersatu, nggak utuh. Masing-masing punya visi sendiri-sendiri, nggak enak, nggak indah. Jadi akal memahaminya sebagai tidak indah, tidak luar biasa, harus menyatu. Jadi diakui atau tidak diakui antara unity dan anarki, akal tetap milih lebih indah yang unity, yang jadi satu. Baik dari banyak variabel maupun hanya cuma dari dua variabel. Kamu sama orang tuamu kan dua. Itu kalau ndak unity nggak kelihatannya nggak indah. Bapaknya punya cita-cita apa, anaknya cita-cita apa, mesti terus konflik, dan konflik itu ndak indah. Kamu sama pacarmu juga gitu. Kalau nggak unity juga ndak indah, ndak punya kesatuan, nggak punya visi bersama. Meskipun kemarin ya boleh lah kamu mau ngapain aja boleh, aku juga mau ngapain aja boleh. Biasanya belum pacaran beneran. Kalau sudah punya pacaran beneran biasanya punya visi-visi bersama, dan itulah unity. Yang kedua harmoni. Harmoni ini keselarasan. Jadi selaras itu tidak merencong-merencong ya. Jadi tidak kayak nada itu loh kan. Nada itu ada rumusannya, tidak dari nada paling rendah terus ditambah nada paling tinggi kemudian balik lagi ke paling tinggi. Biasanya nggak enak, tapi harmonis. Keluarga yang harmonis itu bukan berarti keluarga yang tidak ada dinamika. Ada dinamika, tapi dinamikanya itu terkontrol. Itu harmoni namanya. Kamu boleh bikin dinamika dalam hidupmu, mau aneh-aneh, saya kan bebas mau ngapain aja, tapi harus in harmoni. Untuk bisa harmoni kamu harus ngerti lainsnya, ngerti pijakannya, ngerti patokannya. Makanya agama itu dikasih, misalnya dikasih, pokoknya patokan utamanya Quran, patokan utamanya hadis. Mau ngapain aja boleh, asal jangan tabrakan dengan dua ini. Nah itu maka orang beragama sangat dinamis tapi harmonis. Kenapa harmonis? Ada patokannya ini loh, garisnya. Ada macam-macam tapi masih kelihatan harmonis. Orang Indonesia mau ngapain aja boleh, asal jangan nabrak Pancasila misalnya. Maka selama nggak nabrak Pancasila, oh enggak, itu masih harmonis kok, masih. Begitu nabrak Pancasila baru disebut tidak harmonis. Keluarga juga begitu. Harus punya garis yang disepakati bersama, dan mau ngapain aja boleh asal tidak nabrak garis ini tadi. Itu biasanya disebut selaras. Selaras itu kan sesuai dengan yang sudah digariskan. Makanya orang beragama itu kan, apalagi di Islam kamu disuruh baca Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, itu kan biar tetap di garis. Bukan berarti kamu nggak bisa macam-macam, boleh asal nggak keluar dari garis. Itu namanya harmoni. Ada simetri. Simetri keterpaduan. Keterpaduan itu berbeda boleh asal terpadu. Simetri itu kan yang satu di kanan, satu di kiri, tapi terpadu. Jadi tidak saling nabrak. Terpadu itu kan maksudnya nempel, dan dengan beda ini terus bisa maju. Kayak terpadu itu kayak bendera Indonesia, satu merah satu putih, dan dipadukan punya makna yang baru. Itu namanya simetris, keterpaduan. Dalam hidup kamu berhadapan dengan banyak orang yang beda-beda, harus tetap harmoni, punya visi bersama dan terpadu. Ketika itu terpadu berarti saling menghargai, jalan bersama dan tidak saling ganggu. Itu simetris. Kemudian balance. Balance itu seimbang. Jadi seimbang itu kalau sini 20 ya sini bobotnya 20. Ketika tidak seimbang biasanya, ketidakseimbangan biasanya bikin tidak bersatu, bikin tidak harmoni, bikin tidak simetris. Harus seimbang. Dan yang terakhir kontras. Kadang-kadang diperlukan kontras. Kontras itu perbedaan tadi bukan untuk saling tabrak, tapi saling mendukung. Kontras itu belakangnya harus hitam,
depannya harus dikasih putih sebelum nulis hitam lagi. Karena kalau hitam dikasih hitam lagi hilang, itu berarti tidak ada kontras. Hidup juga begitu. Jangan semuanya jadi filosof. Kalau semuanya jadi filosof, dunianya rusak. Disuruh kerja bakti nggak mau, sekarang mikir terus rusak. Ya ono sing filosof, ono sing fikih, ada yang sosiolog, gitu. Itu namanya ada kontras-kontras yang nanti tinggal dipadukan, tidak ditabrakkan tapi dipadukan karena hidup ini kompleks. Betul. Jadi itu indah nanti. Kalau ada unity, ada harmoni, ada simetri, ada balance, ada kontras, akan jadi indah. Jadi sekali-sekali kalau kamu bahas, nanti tadi saya bilang bikin semi nur tadi, bukan seminar kan langsung. Nah itu bikinlah semi nur yang membahas masalah itu secara estetik. Misalnya solusi problem korupsi dari aspek estetika misalnya. Itu masukkan aja itu variabel unity, mana harmoni, mana simetri. Ketika orang korupsi itu mana aspek keutuhan yang runtuh, mana harmoni yang kacau, mana simetri yang tidak pas, mana keseimbangan yang jatuh, mana kontras yang keliru. Dan nah itu enak. Kenapa sih Islam ini sebenarnya bagus luar biasa secara ideal, realitasnya kok tidak karu-karuan? Mungkin orang keliru dalam meramu tadi, meramu kesatuan, meramu harmoni, meramu simetri, balance, kontras. Sunni Syi'i itu harusnya berpadunya seperti apa secara simetris. Gimana caranya meskipun dua-duanya punya kekuatan, tapi agar balance, tidak saling jatuh menjatuhkan. Kemudian di ranah sosial gimana kontrasnya biar bagus dan harus tetap unity, wong sama-sama Islam dan secara harmonis punya visi bersama untuk kemajuan Islam. Itu kalau bisa masuk dari sini luar biasa. Cuma orang kan biasanya masuknya tidak dari estetika tapi dari fikih. Jadi ya susah. Kalau dari fikih ya perhitungannya jadinya formalitas. Padahal formalitas itu kan nilai-nilai umum yang general. Ketika diterjemahkan dalam realitas, itu biasanya sesuai konteks masing-masing. Pasti akan muncul variabel-variabel yang beda-beda. Dan itu butuh kualitas estetika yang luar biasa biar wajahnya tetap indah. Tapi ketika kehilangan estetika ya jadi jelek. Nah itu, jadi estetika membahas ini, aspek keindahan yang biasanya variabel-variabelnya ini. Para filosof berbeda-beda ketika ngomong tentang kualitas estetis, kualitas keindahan, tapi biasanya cuma beda istilah atau mungkin 1-2 dikurangi. Ada yang bilang ya harmoni sama simetri itu sama aja, ada yang bilang balance sama kontras itu sama, ya monggo. Tapi intinya tidak akan lepas dari 5 itu. Kalau tidak unity ya harmoni, kalau nggak harmoni ya simetri, balance atau kontras. Oke, sekarang persoalan-persoalannya ini semacam tema-temanya. Tema yang pertama estetika itu tentang aesthetic values, nilai-nilai estetik. Biasanya yang dibahas itu keindahan itu subjektif atau objektif sih. Ukuran indah dan tidak indah itu apa? Fungsinya keindahan dalam hidup ini apa? Kalau nggak indah apa ya terus masalah? Kan itu nanti dibahas di aesthetic values. Gelas ini misalnya, ini kan dibikin kayak gini jadi indah. Misalnya orang bikin gelas nggak usah nyeni-nyeni kayak gini, yang penting ada lengkungannya, airnya bisa masuk, beres kan. Ngapain sih dibikin nyeni-nyeni kayak gini? Nah itu terus apa sih gunanya estetika terusan kan gitu. Baju misalnya, ngapain sih dikasih gini-gini? Ini kerah baju ini fungsinya apa sih? Nggak tahu ya. Ya secara estetik terus punya. Itu kan orang biasanya tanya gitu. Itu estetika sebenarnya. Jilbab itu sebenarnya yang penting nutup kan beres. Tapi kan macam-macam, bulut-bulut lah. Ada yang kayak orang sakit kepala, ada yang kayak orang, kan ada itu yang itu sakit kepala, ada yang kayak orang sakit leher, ada yang kayak orang. Nah itu kan estetika maunya. Terus apa sih fungsinya keindahan? Kalau nggak indah terus ngapain? Kan gitu. Terus
Ya termasuk ibu-ibu dandan pakai make up kan gitu. Saya kemarin ceramah di mana itu, waktu ceramah ke ibu-ibu kan niru kiai-kiai kan, kalau ceramah ibu-ibu kalau dandan itu ya buat suaminya, nggak usah dandan sama laki-laki yang bukan suaminya. Agama kan nyuruhnya gitu. Nah, ada ibu-ibu hanya tuh, Mas ngapain dandan buat suami? Kalau buat suami dandan itu ya buat apa? Wong sama suami dandan sebentar paling untuk dirusak. Ya ngapain di rumah dandan untuk dirusak? Ya kalau suaminya kan nggak butuh dandanannya. Susah jawabnya aku nggak usah. Oke, yo suaminya sih. Oke. Kemudian bagaimana hubungan antara keindahan dengan kebenaran dan kebaikan, itu nanti dibahas oleh aesthetic values. Yang kedua, pengalaman estetik, aesthetic experience. Jadi apa sih pengalaman estetik itu? Cirinya seperti apa? Apa sih harus dihargai apa enggak, cara menghargainya seperti apa, dan seterusnya. Itu pengalaman estetik. Ada juga tentang seniman. Jadi manusianya, orang yang melahirkan karya estetik, gimana cirinya, proses penciptaannya, variabel-variabel yang mempengaruhi karya dan sebagainya. Itu masuk juga dalam kajian estetika. Ya karena seniman dibahas, seni juga pasti dibahas. Sifat dasarnya, nilainya, dan sebagainya. Jadi nanti ada yang membuat teori bahwa filsafat seni itu tersendiri dari estetika, hanya dia bagian dari estetika. Jadi kalau estetika itu filsafat keindahan, di bawah filsafat keindahan ada subbab namanya filsafat seni. Tapi ada yang bilang ya enggak, ya sama saja. Keindahan itu sifatnya, objeknya adalah seni. Loh, tapi kan macam-macam objeknya, bisa intelektual, bisa moral, iya. Tapi ketika dia jadi objeknya rasa, maka dia bisa disebut sebagai seni. Oke, kalau bahasa Inggrisnya art. Kalau di Indonesia kalau istilah seni, saya tidak tahu kata dasarnya apa. Meskipun orang Indonesia yang tidak karu-karuan, karena kadang-kadang seni juga diartikan jeng. Jadi wong Indonesia iki ya wis. Karena kalau air seni, kalau di Indonesia kan bukan air yang indah dan nikmat untuk dilihat. Itu jadi nggak enak. Saya nggak tahu. Kamu sekali-sekali meneliti lah yang kayak gitu-gitu. Gimana sih ya kok jadi susah, iya. Yang ahli filsafat bahasa besok coba dikaji sejarah kata-kata seni. Ada pasar seni tapi ada juga air seni. Ini kan susah. Oke. Sekarang aesthetic values. Gimana sih menilai keindahan itu? Kalau dulu orang menilai keindahan itu biasanya pada aspek teknisnya. Teknis itu, lukisan ini sudah sejajar apa belum, lukisan ini sudah komposisi warnanya pas apa enggak, dan seterusnya. Biasanya gitu. Maka zaman dulu lukisan-lukisan realis, bahkan surrealis itu laku. Pemandangan yang bagus, pas sesuai dengan aslinya, itu lebih disukai orang. Yang semakin lukisan persis kayak foto dianggap semakin pas, komposisinya yang dilihat. Tapi belakangan kan beda paradigmanya. Lukisan aja kan ada lukisan surrealis, ada lukisan kubistik, ada macam-macam lukisan itu. Yang bagi kamu jelek luar biasa, bagi senimannya itu bagus luar biasa. Nah, parameternya wis ganti-ganti. Oke. Ada kan yang lukisan yang kamu lihatnya ini gimana ya kok kayak gini ya, terus. Tapi pengamat-pengamat lukisan itu kan bisa menjelaskan luar biasa. Kan ada cerita, ada pelukis yang itu anak kecil, yang lukisannya itu selalu setengah kanvas. Jadi kalau ngelukis orang ya mulai udel ke bawah, kalau ngelukis binatang ya kakinya aja sampai itu. Semua filosof, semua analis sibuk menganalisis. Bisa, ada yang analisis ini menunjukkan realitas dunia bawah, ada macam-macam. Begitu diwawancarai anak kecilnya, kok bisa
sampean ngelukis kecil? Ya karena saya masih kecil, belum nyampe. Kanvasnya kan besar, jadi kalau ngelukis baru dapat separuh sudah nggak gitu, jadi lukisannya setengah. Oke. Iya, sudah terlanjur dianalisis tinggi-tinggi, ternyata ya simpel, karena dia masih anak kecil, jadi nggak nyampe tangannya ke atas. Oke. Cuma belakangan kemudian ada kesadaran ternyata indah dan tidak indah itu mengikuti pola berpikirnya masyarakat. Tidak cuma karya seni, ya semua objek keindahan di masyarakat itu ikut tradisi berpikirnya masyarakat. Hari ini kalau ada perempuan jalan-jalan di luar pakai rok mini yang atasnya you can see, bagi banyak orang indah luar biasa, apalagi perempuannya indah. Tapi mungkin zaman tahun berapa kalau ada orang kayak gitu mungkin tidak dianggap indah, mungkin dulu ini waras atau enggak ya. Mungkin bisa gitu. Cantik parameternya hari ini mungkin beda dengan cantik parameter zaman Gajah Mada dulu misalnya. Perubahan masyarakat. Zaman dulu orang cantik, perempuan cantik. Kalau sekarang kan cantik itu misalnya harus langsing yang pinggangnya ramping. Kalau zaman dulu enggak. Cantik itu ya kalau langsung malah dianggap kurang makan. Dia harus agak gendut dikit, perutnya agak buncit sedikit, dan itu melambangkan berarti dia perempuan yang subur. Ini bisa melahirkan banyak anak. Tapi yang ramping-ramping itu dianggap ini susah, kurang makan, nggak bisa punya anak banyak. Iya, zaman dulu yang dianggap cantik. Makanya coba lihat patung-patungnya Kendedes, patung-patungnya Tribuana, Tunggadewi, patungnya itu mesti ya agak buncit dikit. Nah, itu persepsi masyarakat tentang indah dan tidak indah. Misalnya acara TV, coba dilihat. Banyak acara TV yang kalau dilihat dari parameter zaman dulu, hari ini banyak TV-TV yang tidak sopan dan tidak indah. Ya misalnya baca berita. Kalau sekarang baca berita itu kan santai, ada senyum-senyumnya, ada guyon-guyonnya. Tapi zaman dulu kan baca berita itu orangnya pakai jas sambil menteleng gini, berita pertama pasti gitu. Kalau sekarang kan sambil ngobrol santai. Itu paradigma berpikirnya masyarakat sudah berubah, berbeda. Itu beberapa contoh. Misalnya zaman romantisisme Perancis itu, keindahan itu identik dengan keagungan. Warna-warnanya biasanya pakai warna emas, warna kuning, yang ya model-model kamu bisa menangkap lah. Warna-warna agung kerajaan itu era-era Perancis. Kalau era realis beda lagi. Realisme itu biasanya era-era modern, orang biasanya suka yang simple, sederhana, tapi sesuai fungsi. Kalau kamu bandingkan gedung-gedungnya orang modern dengan gedung-gedungnya orang abad tengah, jauh. Orang abad tengah itu suka keagungan, maka ada pahatan, ornamen, ada itu jadi gedungnya kelihatan angker agung. Tapi orang modern kan enggak, yang penting fungsinya aja. Maka gedung tingkat 30, yang penting fungsinya, bikin aja kotak, yang penting butuh ruangannya berapa meter untuk enggak indah sama sekali. Gedung pencakar langit itu cuma kotak-kotak jajar-jajar, sama sekali enggak indah. Coba bandingkan sama bangunan-bangunan zaman dulu. Ukiran-ukirannya, konstruksi modelnya, konstruksi atapnya. Sekarang pokoknya di mana-mana model kotak-kotak, karena fokusnya yang penting fungsinya mau buat apa gitu aja kan. Kemudian ini salah satu contoh ada, termasuk yang tak kasih contoh di Belanda, gimana komposisi ruang, komposisi warna jadi masalah dan seterusnya. Jadi dari aspek objektif ke bendanya belok ke pola pikirnya masyarakat. Nah, parameternya indah tadi kan dari banyak filosof, secara umum itu kesenangan dan ketenangan batin. Maka banyak filosof yang bilang keindahan itu subjektif sebenarnya parameternya. Batinmu lagi tenang ya jadi indah, kalau batinmu lagi galau jadi tidak indah. Banyak kan hal yang kayak kamu lagi berbunga-bunga maka dunia ini indah sekali, tapi begitu putus dunia ini gelap semua. Maka kesenangan dan ketenangan batin, meskipun objeknya jelek luar biasa, yang satu bagus luar biasa, tapi mood hati, mood rasa menentukan parameter keindahan. Misalnya kamu lagi boncengan sama pacarmu,
kalau ada jalan lubang-lubang, geronjal-geronjal dan gelap dibandingkan jalan yang lurus, mulus dan terang, kamu milih mana? Ya kan? Jadi jalan yang lubang-lubang, geronjal-geronjal dan peteng itu bagi kamu lebih indah daripada jalan yang lurus, terang dan mulus. Apa? Karena kamu suka dan senang di situ. Geronjal-geronjal malahan ya, kalau ada nggak geronjal kamu cari yang geronjal lah kalau pas lagi bonceng deh. Nah, jadi jalannya jelek tapi bagi kamu indah luar biasa. Indah sekali jalan ini kalau pas lagi boncengan. Nah, nilainya juga begitu. Maka aesthetic values, nilai keindahan itu biasanya yang memberi kesenangan dan ketenangan batin. Senang tapi nggak bikin tenang juga nggak kamu anggap indah kan? Punya pacar kamu suka sama dia tapi tiap hari bikin kamu jantungan, bikin kamu, nah itu kan kamu nggak enak, nggak seru. Kamu khawatir tiap hari kamu, nah itu enggak. Maka biasanya orang mencontohkan antara indah dan nilai keindahan. Jadi ketika itu nilai keindahan sifatnya subjektif. Tapi kalau keindahannya orang baru berdebat apakah itu subjektif ataukah objektif. Yaitu tak kasih contoh. Misalnya ada orang ngomong tidak semua perempuan itu cantik. Itu karena memang secara objektif ya diakuin aja. Ada yang cantik, ada yang nggak cantik. Tapi kalau ada yang ngomong semua perempuan itu punya nilai kecantikannya sendiri-sendiri. Nah, itu karena nilai maka sifatnya subjektif. Nggak cakep bagimu tapi cakep bagiku. Ketika jadi pacar cakep luar biasa bagiku, nggak ada yang nandingi pacarku, kan mesti gitu. Itu berarti setiap perempuan punya nilai. Jadi kalau itu nilai berarti persepsi rasa setiap orang. Tapi kalau keindahannya sendiri itu bisa objektif. Diakui atau tidak pacarmu sama siapa artis yang sekarang dianggap paling cakep? Sopo ya, aku tidak pernah nonton sinetron sih hari ini. Yalah, sopo lah dibanding artis itu mesti lebih cakep artis itu, tapi bagi kamu kan enggak, tetap lebih cakep secara objektif lebih cakep artis, tapi secara subjektif nilai yang kamu serap, kamu rasakan tetap lebih cakep pacarmu. Saya nggak ngomong istri karena biasanya kalau sudah nikah orientasinya beda. Kalau masih pacar itu masih full pokoknya segalanya. Semuanya nggak ada yang bisa ngalahkan kalau itu pacar. Makanya pacar itu kan kamu kejar terus, kamu cari terus kalau pacar. Kalau istri kan sudah selesai ceritanya. Sudah. Ini sebenarnya rumus jadi cowok atau cewek kalau pengen langgeng biarkanlah dirimu tetap kayak apa. Pacar itu kan ada misteri-misterinya, ada nggak jelas-jelasnya, ada itu biasanya kalau sudah jelas semua malah nggak enak. Harus ada yang bikin orang penasaran, jadi kamu itu kayak gimana sih ya. Kalau ada yang kayak gitu itu alamat lama itu. Tapi kalau sudah alah tenang aja, kalau dia aku sudah ngerti ya, itu alamat itu kamu cepat itu sudah. Tapi kalau masih ada misteri yang bikin penasaran ini janji kayak gimana sih ya, itu biasanya agak lama. Karena masih ada nilai yang ingin dikejar. Tapi kalau sudah terang semuanya, makanya kalau pacaran jangan dibongkar semuanya. Nanti ini nggak selesai. Allah ternyata kayak gitu tadi ya, itu mesti ngono. Masih misteri-misteri itu kan masih bikin penasaran. Jadi bikinlah pasanganmu penasaran terus sama dirimu. Nah, itu hikmahnya hari ini. Oke. Nah, biasanya orang ngomong nilai keindahan itu di 5 aspeknya. Ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik, ada nilai intelektual, ada nilai katarsis, ada nilai ekspresif, nilai ekspresi. Jadi kalau saya ngomong nilai keindahan itu apanya dulu? Nah, yang intrinsik itu nilai yang memang ada pada barangnya. Makanya tak sebut fi dzatihi. Cakepnya artis itu kan fi dzatihi, memang ada pada barangnya. Indahnya apa? Tetap indahnya kaliurang itu kan fi dzatihi, ada pada kaliurangnya. Tidak pada yang melihat. Jadi itu nilai keindahan
intrinsik. Ada juga yang nilai keindahan ekstrinsik. Itu kalau hadis itu liwairihi, sahih liwairihi. Jadi dia indah karena yang lain. Jadi aku suka sekali nonton film itu. Kenapa? Karena artisnya mirip pacarku. Nah itu liwairihi, berarti bukan filmnya yang bagus, karena kamu yang menyerap menganalogikannya dengan yang lain. Atau kebalikannya, aku suka dia karena dia mirip dengan pacarku yang dulu. Nah, itu berarti sebenarnya dia nggak suka pada itu, cuma liwairihi, ada nilai keindahan karena yang lain, mirip pacarku yang dulu. Nah itu berarti bukan dia yang disenangi, sebenarnya pacarnya, cuma karena dia mirip aja terus dia suka. Itu berarti ada nilai ekstrinsik. Ada nilai intelektual. Kalau nilai intelektual ini nilai keindahan yang diperas secara logis. Ini indah sekali karena komposisinya ini sesuai dengan teori. Itu biasanya orang para kritikus, para apresiator dan kawan-kawan biasanya pakai yang dikejar nilai keindahan tapi aspek intelektualnya. Film ini tidak bagus karena film ini, itu biasanya intelektual. Jadi dibahas secara rasional. Yang dikejar nilai intelektualnya. Ada nilai keindahan, dia tidak indah pada dirinya, tapi karena dia punya fungsi katarsis. Pokoknya aku kalau sudah dengerin lagu Buka Sidik Jos, jadi semangat nih. Nah itu ada nilai katarsis di situ. Dari kamu lemes terus jadi semangat. Nah, itu nilai katarsis. Jadi pokoknya kalau denger kalau kamu belajar pakai lagu Kitaro, kamu suka Kitaro, suka Seboyani, suka instrumental. Nah itu langsung aku ngantuk misalnya. Atau langsung aku gairah belajar, langsung aku. Jadi ada pengaruh psikisnya, nilai katarsisnya. Nah itu nilai katarsis dari keindahan. Jadi bukan barangnya sendiri, tapi fungsinya, manfaat katarsis yang diperoleh dari objek keindahan yang kamu serap. Setiap kali melihat wajahmu, semangatku tumbuh. Itu berarti ada nilai katarsis. Semangat loh ya, bukan nafsu. Kamu pikirannya nafsu. Kalau nafsu bedanya itu. Jadi ada nilai penyuciannya, ada nilai mental, ada nilai rohani yang muncul, biasanya katarsis. Setelah sholawatan aku biasanya langsung ingin tobat misalnya, itu nilai katarsis. Hanya objek seni, begitu melihat lukisanmu aku terdorong lagi untuk, itu berarti nilai katarsis. Ada juga nilai keindahan, itu nilai ekspresif. Kalau tadi kan setelah menikmati, kalau ini bagi produsennya, dengan coret-coret seperti ini aku merasa puas. Itu nilai ekspresif. Setelah aku nyanyi 30 lagu misalnya, aku sekarang merasa jadi, itu namanya nilai ekspresif. Setelah aku ungkapkan apa yang ada dalam hatiku, sekarang aku merasa tenang. Itu nilai ekspresif. Jadi kalau nilai katarsis itu biasanya ada pada penikmatnya, nilai ekspresif itu ada pada produsennya, siapa yang memproduksi. Jadi kalau tadi bahas aesthetic value, coba dicek value yang dimaksud itu apakah pada bendanya, nilai intrinsiknya, atau karena ekstrinsiknya, ataukah aspek intelektualnya, ataukah aspek katarsisnya, ataukah aspek ekspresifnya. Nah, jadi kalau kamu mau jadi kritikus sastra, kritikus film, kritikus seni, bisalah masuk paling tidak dari satu di antara 5 jalur itu. Kamu mau masuk dari sisi ekstrinsik, sebenarnya cerpen itu tidak luar biasa. Secara intrinsik banyak cerpen kayak gitu, tapi cerpen ini secara ekstrinsik bisa membantu orang untuk gini-gini, itu ekstrinsiknya. Atau cerpen ini adalah secara ekspresif adalah ungkapan dari kegelisahan pengarangnya, itu pasti ekspresif. Atau secara katarsis, membaca puisi ini dengan bersemangat bisa membuat seseorang titik-titik, itu berarti katarsisnya. Atau kalau intelektual itu dari sisi jenisnya, puisi ini termasuk puisi yang jenisnya soneta, cuma bukan yang soneta grup, tapi soneta yang itu pakai intelek. Jadi pakai akal. Jadi nilai dari karya seni, nilai dari
keindahan. Oke, perangkatnya apa sih untuk mengejar keindahan itu? Ada dua alat sebenarnya, ada dua istilah yang biasanya dimaksud dalam ranah filsafat keindahan untuk memahami sebuah karya keindahan. Yang pertama kontemplasi, yang kedua ekstansi. Kontemplasi itu kamu sudah kenal lah itu. Dan produsen seni, produsen keindahan itu biasanya butuh kontemplasi. Orang mau bikin lagu perlu kontemplasi, orang bikin lukisan butuh kontemplasi, bikin karya sastra butuh kontemplasi, karena dia alatnya memang. Jadi bagi kamu yang ingin jadi produsen, yang ingin mengekspresikan pikiranmu, rasamu dalam karya seni, kamu butuh keahlian kontemplasi. Jadi perlu kemampuan berpikir kontemplatif. Maka sedikit banyak selalu saya bilang setiap orang sebenarnya butuh filsafat. Yang kedua ekstansi. Kalau ekstansi itu sebenarnya kemampuan untuk menyerap, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menangkap keindahan. Jadi kalau ada orang ngomong, oh seleramu selera rendah, harus selera tinggi dong, itu sebenarnya yang dimaksud ekstansinya. Kemampuan dia menangkap karya, kemampuan dia menangkap keindahan. Yang lain sudah paham, kamu masih indahnya di mana sih yang kayak gitu itu? Nah, itu ekstansi namanya. Yang lain sudah ketawa sejak tadi, kamu baru oh itu yang dimaksud, terus ketawa. Nah, itu ekstansi namanya. Jadi kemampuan menangkap karya, menikmati keindahan. Jadi yang satu alat untuk memproduksi, yang satu alat untuk memahami. Dan setiap orang kapasitasnya beda-beda. Beda-bedanya karya seni itu karena beda kemampuan kontemplasi dan ekstansi. Sama-sama penyanyi dangdut antara Rhoma Irama dan Inul Daratista, itu kan beda produksinya, gayanya, modelnya. Kenapa? Karena kontemplasinya beda-beda, daya kontemplatifnya juga beda-beda. Sama-sama sastrawan, ya hasilnya beda-beda tergantung daya kontemplatifnya. Sama-sama suka musik rock, mungkin ada yang sukanya biasa-biasa aja, atau musik rock, grup rock yang mana, ada yang rock yang suka slow rock, ada yang suka rock yang tinggi. Rock yang tinggi itu, orang ngerti jenisnya musik rock yang tinggi. Ada yang suka slang, ada yang suka Malaysiaan, ada yang suka, itu ekstansi namanya. Kemampuan daya tangkap, daya apresiasi karya seni. Baca lukisan juga begitu kan. Kamu tidak bisa menikmati lukisan abstrak, tapi sangat menikmati kalau lukisan realis, lukisan nyata. Kalau orang ya gambar orang, bukan gambar ruwek-ruwek itu. Tapi ada juga yang suka abstrak, karena mungkin dengan abstrak imajinasimu bisa bermain, bisa ditafsirkan ke sana, tafsirkan ke sini. Ada yang suka kayak gitu. Jadi itu namanya kontemplasi dan ekstansi. Nah, ada dua teori besar untuk pemahaman pemahaman estetika yang ekstansi tadi. Yang pertama namanya teori empati. Jadi teori empati itu kemampuan seseorang untuk memasukkan dirinya dalam objek yang dipahami. Namanya empati. Ini kan istilah yang sering kita pakai, empati itu. Sering saya bilang empati itu beda dengan simpati. Beda juga sama Indosat. Kalau empati itu memposisikan dirimu di posisi objek yang kamu pahami. Dan empati mensyaratkan kamu pernah mengalami hal yang sama atau mirip. Kalau enggak, susah untuk berempati. Kalau simpati, kamu pernah mengalami atau enggak bisa, karena simpati itu dari luar gelanggang. Jadi misalnya ada temanmu dapat nilai E, dan sepanjang hayatmu kamu nggak pernah dapat nilai E. Yang paling jauh bisa kamu lakukan menghibur dia, itu namanya simpati. Enggak apa-apa, sabar aja dapat nilai E.
Enak aja kamu ngomong sabar-sabar. Kamu nggak ngerti rasanya dapat nilai E. Kenapa? Karena dia cuma bisa simpati. Yang nggak pernah ditinggal pacarnya nggak akan bisa empati pada temennya yang ditinggal pacarnya. Apalagi yang belum pernah pacaran. Jadi yang belum pernah pacaran, belum pernah patah hati, sebenarnya tidak berhak untuk menghibur yang sedang patah hati. Kenapa? Karena tidak bisa empati, paling bisa simpati. Jadi empati itu ya nama lainnya introjection and volume, bahasa Jermannya auto projection, simbolik simpati. Jadi memasukkan dirimu pada objek yang kamu baca. Jadi baik itu objek yang menyenangkan maupun objek yang menyedihkan. Empati itu kalau kamu nonton film, orang yang punya kemampuan empati tinggi, kalau filmnya sedih dia ikut nangis, kalau filmnya lucu dia ikut ketawa-ketawa. Berarti minimal kamu punya daya empati. Tapi orang yang nggak punya daya empati, yuk lihat film sedih, ala film pura-pura itu, ngapain? Nah itu nggak enak kan kamu nonton film kayak gitu kan. Kamu nggak bisa orang film sedih ikut nangis kan, karena dia memasukkan dirinya di sana. Itu kalau aku kayak gitu, terus ikut nangis. Tapi kan bagi yang nggak punya daya kayak gini kan, ala pura-pura aja mau nangis, biasa aja lah film aja kok kan gitu. Jadi itu empati namanya. Ya nggak enak kan kalau ada orang nggak bisa empati, tidak nonton film juga nggak seru. Kalau ada orang mati dulu, kasihan sekali ada bom, ada tembakan, pura-pura itu film aja kok kan gitu terusan. Jadi nggak seru. Maka di antara kriteria besok nyari pasangan, carilah yang punya daya empati tinggi. Karena kamu bisa rasa sosial luar biasa. Itu sebenarnya lahirnya dari empati. Kalau nggak punya daya empati, mungkin kamu cuma simpati. Jadi kalau simpati itu ya kalau nyumbang paling ya sak-sae lah, paling sak duwine. Kalau ada kotak lewat 100-200 itu. Tapi kalau empati itu, wah iya ya ini butuh banyak, ini sudah apa-apa lah aku kelong akeh gitu. Kenapa? Karena kamu ikut merasakan. Kalau pernah patah hati kan kamu bisa merasakan kasihan sekali dia. Saya dulu pernah merasakan luar biasa nggak enaknya misalnya. Jadi itu namanya empati. Dulu saya nulis buku Risalah Patah Hati itu. Di situ membuktikan teori bahwa sebenarnya justru cinta yang sejati itu terbukti kalau sudah patah hati. Kalau belum patah hati masih belum patah hati kan berarti masih ngalami enak-enaknya aja. Baru kelihatan kalau begitu patah hati kok cari lagi, oh berarti kemarin itu ya sekedar iseng aja. Kalau begitu patah hati kok itu nanti buktinya di situ. Jadi ya bagi yang punya pacar test case diputus dulu sebentar. Kira-kira responnya gimana kalau begitu diputus ya, kita 2 hari aja putus ya. Nanti kalau sudah cari lagi ya berarti memang nggak serius. Justru ujian paling luar biasa itu ketika susah. Kalau diajak seneng-seneng semua orang bisa, tapi begitu diajak susah nggak semua orang sanggup. Ketika seneng-seneng sih pokoknya segalanya bagimu, apa-apa bagimu. Begitu ada susah lari itu ya wis akeh tunggale. Tapi kalau masih setia dalam rumit dan susah itu biasanya lebih luar biasa dan lebih indah. Kenapa kisahnya Romeo, Juliet, Laila, Majnun dan kawan-kawan itu jadi indah? Karena putus, nggak jadi, nggak nyambung. Kalau nyambung, misalnya kok Romeo dan Juliet terus kawin, itu nggak seru wis. Kawin sekarang anaknya 3, rumahnya di sana loh sekarang, itu ceritanya jadi nggak seru bias. Dia jadi seru itu karena mati-matian nyari, nggak dapet terus, wah itu seru diceritain. Tapi kalau biasa-biasa aja, oh enggak sekarang jadi guru, rumahnya di mana dia itu nggak indah lagi diceritain. Tapi kalau masih indah kalau dikenang. Kamu kan gitu kan, bayangkan dulu ya zaman aku di SMA itu kan indah selalu yang belakangan itu. Yang masa lalu itu kan dikenang-kenang, yang ini karena indah. Itu kan diantara keindahan moral, keindahan memori, keindahan itu. Nah, itu masuknya ke wilayah yang tidak real itu pakai empati. Kamu kan sering gitu kan, membayangkan, coba ya dulu saya zaman SMA itu sudah gini, sudah gitu kan. Kamu rasa indah sekali. Yang tidak indah itu jadi indah ketika kayak gini nih, misalnya kamu berangkat ngaji hujan-hujanan, padahal waktu hujan kamu udan segala
Tapi besok mungkin kita kira kamu sudah punya anak, kamu bilang, oh iya ya indah sekali dulu ya, saking pengen ngaji filsafat, dibelain hujan-hujan, dibelain, ceritanya jadi indah meskipun waktu ngalami kamu mesu-mesu. Nah itu nah, maksudnya pakai empati. Kadang-kadang kamu menyesal belakangan. Tadi ada yang posting Facebook, penyesalan itu selalu datang belakangan. Karena kalau datangnya di awal bukan penyesalan tapi pendaftaran. Jadi kalimatnya itu lucu. Datang di awal berarti pendaftaran. Oke. Kebanyakan yang sekarang bikin gitu-gitu di Facebook. Tadi malah waktu berangkat di anu itu Pak mobil itu biasanya kan Pak Harta itu, sekarang ganti tulisan lucu lagi, pulang malu tidak pulang rindu. Oh, tak pikir ini jangan-jangan mutune mahasiswa semester akhir ini. Jadi lah ya kan itu kan pulang malu tidak pulang rindu. Berarti arep bali ya isin ditakoni skripsi ora bar-bar. Tapi kalau nggak pulang itu kok ya rindu. Oke. Nah, teori empati ini sebenarnya subjektif, tapi ada juga dimensi objektifnya. Yang subjektif itu kamunya yang melakukan empati, yang objektif itu ya objek yang kamu serap. Nonton film itu ya semua filmnya kan objektif. Dan kenapa dia objektif? Tanggapannya tiap orang juga sama. Kalau filmnya nangis-nangis ya semuanya ikut nangis-nangis. Jadi itu objektif sebenarnya objeknya, cuma empati yang dilakukan setiap orang itu subjektif. Ya ada yang sedihnya tingkat berapa, ada yang sedihnya tingkat berapa dan seterusnya. Mungkin ada sedih tingkat 5, sedih tingkat 4, sedih tingkat 7 kan gitu. Karena mental itu kan namanya intensitas. Setiap orang beda-beda. Sama-sama galau, kalau kamu galau tingkat 7, kalau ini galonya baru tingkat 3, kalau ini galonya tingkat 1 kan gitu. Itu namanya intensitas. Sama-sama cakep, kalau ini cakepnya 8, kalau ini cakepnya 7, kalau ini cakepnya 6 misalnya. Itu intensitas. Teorinya namanya teori empati. Teori empati cenderung subjektif. Teori estetik yang kedua namanya teori physical distance. Bedanya sama yang empatik tadi, kalau yang empatik tadi nyuruh kita masuk ke objeknya, kebalikannya di teori kedua justru nyuruh kita ambil jarak, baik dari diri kita maupun dari objeknya. Tujuannya biar pemahamannya tidak terpengaruh oleh subjektivitas si pengamat. Jadi namanya teori physical distance. Jadi mengambil jarak fisis. Jadi kalau ingin memahami sesuatu biar pemahamannya tidak salah, ambil jarak dari dirimu sendiri. Karena kita itu kan punya pendapat, punya persepsi, punya pandangan dan macam-macam. Nah, ini singkirkan dulu, ambil jarak dari dirimu, terus baru baca objeknya. Kalau kamu cara berpikirnya keras, singkirkan dulu kerasnya, pahami objeknya. Kalau kamu ahli fikih, kamu ahli filsafat, ahli tasawuf, singkirkan dulu fikihnya, tasawufnya, fikihnya, baca objeknya. Baru kita akan bisa memahami objek seni, objek keindahan secara lebih pas. Selama ini yang sering jadi masalah, orang membaca sesuai kacamatanya sendiri-sendiri, sehingga objek keindahannya jadi beda. Orang tidak bisa menangkap secara pas. Jadi kebalikannya tadi, kalau di empati malah disuruh masuk, kalau di sini malah disuruh ngambil jarak. Karena yang satu paradigmanya objektif, yang satu paradigmanya subjektif. Kalau di empatik itu kuncinya ada si pengamat. Kalau di yang teori kedua, di physical distance, itu kuncinya ada di objeknya. Objeknya harus pas. Kalau maunya sedih ya harus sedih. Nggak boleh objeknya sedih ditafsirkan jadi seneng. Karena teori keduanya mengasumsikan orang itu sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Betul. Kamu melihat fenomena menyedihkan, tapi hatimu lagi seneng. Itu biasanya yang fenomena menyedihkannya jadi biasa-biasa, nggak terlalu menyedihkan.
Atau melihat fenomena menyenangkan tapi hatimu lagi sedih, jadi juga enggak menyenangkan. Yang lain ketawa, kamu karena galau hatimu enggak sedih, kamu jadinya alah gitu, tawa segala buat apa sih, cepet selesai, sudah 9:30 ini loh. Iya kan? Jadi nggak bisa. Maka untuk bisa objektif, ambil jarak dari dirimu. Jangan, itu katanya physical distance. Memahaminya jangan dicampur, biar objeknya jadi netral. Nah, itu pemahaman estetik. Nah, kalau tadi pemahamannya, ini penikmatannya. Kalau tadi aspek kontemplasinya, ini aspek akstannya. Jadi menikmati dunia estetika itu ada 4 level. Ada namanya subjektif relativity level. Ini level yang sangat subjektif, level individu setiap orang. Jadi alasan-alasannya kenapa dia sebut indah, dia sebut enak, dia sebut nyaman, itu karena alasan subjektif dia sendiri. Kenapa kamu suka film Naruto? Karena rambutnya Naruto itu mengingatkanku pada itu kan subjektif sekali itu. Rambutnya cok malah. Nah, yang lain mungkin nggak itunya, tapi kamu lihat itunya. Nah, itu subjektif. Itu. Kenapa kok kamu suka sama ngaji filsafat? Tehnya itu loh yang menurut saya itu individual sekali. Jadi oke. Yang kedua, cultural relativity level. Jadi kamu suka atau tidak suka karena latar belakang budayamu. Jadi misalnya orang Indonesia suka makan yang pedas-pedas, cenderung punya bumbu, itu kan karena budaya. Kemudian suka manis-manis kadang-kadang, mungkin di latar belakang budaya tertentu. Orang Cina itu suka tahu yang bukan tahu yang fresh, tapi tahu yang agak lama. Yang tofu itu kan kalau Kanada itu di pasar daerah Cina tertentu, yang suka tahu yang baunya sudah agak basi, jadi agak kecut-kecut gimana, itu dia suka. Nah, itu budaya, karena latar belakang budaya. Kayak orang Jawa suka sayur basi yang namanya gudeg, orang Jogja. Itu kan lama bikinnya, harus dibikin semakin lama katanya semakin enak. Itu mungkin kalau boleh melihatnya, aduh kayak gitu mesti. Saya pernah lihat di mall itu orang bule makan nasi pakai susu, tapi terus susunya ditaruh di nasi terus dimakan. Kalau kamu kan ada, tapi kalau bagi dia enak itu. Atau saya pernah lihat sama orang Kanada itu makan di warung di sini, jadi kan makan ada nasinya, ada ayamnya, ada sayurnya, jadi makannya satu-satu. Habis makan nasi, terus makan sayur, terus makan ayamnya, jadi giliran satu-satu. Jadi, ya, itu kan budaya namanya, cultural relativity level. Jadi suka tidak suka, kamu anggap indah atau tidak indah, itu karena latar belakang kultural. Yang biasa terdidik di pesantren, mungkin bagi kamu orang pakai sarung itu indah, tapi bagi yang lain justru kalau pakai sarung nggak indah lah, nggak simple, pakai jin yang simple. Nah, itu kan cultural relativity. Saya katakan itu ke Madura. Madura itu hampir semua orang pakai sarung. Ke mall itu pakai sarung. Dan biasa aja itu. Jadi ya itu namanya kan bagi mereka indah dan pantas itu kalau pakai sarung. Justru kalau ada laki-laki enggak pakai sarung itu dianggap pakai celana. Enggak simple. Kalau pakai sarung kan gampang, mau apa aja cepet. Kamar mandi cepet, mau cepet. Apalagi kamu pakai jin nyopotnya aja nggak tak mati-matian. Ini kalau sarung kan gampang, selesai. Nah itu cultural relativity level. Yang ketiga ada biological relativity level. Kalau ini biasanya pengamat. Jadi ini dipikir dulu, pindah di akal dulu, dinalar dulu. Ini indahnya di mana, ndak indahnya di mana. Jadi dia ndak punya background kultural, ndak punya tanda. Kalau individu pokoknya dia netral dan dinikmati dan dikomentari. Nasi goreng coba, kalau gini ya, itu berarti dia masih level biological relativity level. Indah dan tidak indah diamati dulu, dinikmati dulu, baru dikomentari.
Dan level terakhir namanya absolute level. Absolute level itu biasanya nggak pakai diuji, nggak pakai dicoba, pokoknya sudah diasumsikan sejak awal. Misalnya di situ tak kasih contoh, misalnya semua seni itu indah, atau semua perempuan itu pasti punya sisi kecantikannya sendiri. Islam itu agama damai. Islam berarti tidak perlu dites, tidak perlu dilihat, tidak perlu dianut, pokoknya diasumsikan sejak awal. Nah, itu namanya absolute level. Kan kita sering kayak gitu. Pokoknya kalau ayam mesti enak, terserah diolah apa aja. Itu kan namanya a priori. Tapi ada level keindahan yang dinikmati secara seperti ini. Pokoknya pemandangan laut saya suka, kayak gimana pun modelnya aku senang. Nah, itu kan belum dinikmati tapi sudah diasumsikan sejak awal. Itu namanya menikmati estetika level absolut, level a priori. Jadi tadi ada level subjektif, ada level kultural, ada level biological yang sifatnya kayak peneliti, dan ada level absolut yang modelnya dogmatis a priori. Oke, dan seni, yalah itu silahkan kamu baca sendiri. Mungkin minggu depan saya akan ngomong banyak tentang filsafat keindahan, filsafat seni dari para filosof. Jadi seni itu aktivitas manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya dalam tata susunan yang indah dan menimbulkan pengalaman estetik. Nanti kita lihat seperti apa komposisinya. Bagi orang tradisional, masyarakat desa, biasanya seni itu bisa untuk pemujaan, selawatan, model macam-macam kan, labuan itu kan seni juga. Kadang-kadang juga hiburan, kadang-kadang macam-macam. Tapi kalau orang kota biasanya ya ekspresi diri, ekonomi, industri dan macam-macam. Bagi seniman ya seperti itu. Setiap karya seni pasti memiliki nilai keindahan, tapi tidak semua keindahan itu disebut karya seni. Keindahan alam, keindahan intelektual, keindahan moral itu kan bukan karya seni. Tapi semuanya mengandung keindahan. Oke, itu pengantar estetika. Minggu depan kita masuk ke tokoh-tokoh. Saya tidak tahu siapa yang sempat saya tampilkan di sini. Paling tidak tak awali dari Plato dan Aristoteles dengan teori mimesisnya. Nanti belakang siapa yang masuk saya nggak tahu. Dan pertemuan ketiga estetika kita masuk ke religius estetik. Nanti bisa pakai Hussein Nasr atau Roji Faruqi dengan seni tauhidnya, atau kalau Indonesia bolehlah pakai Abdul Hadi WM, MH Ainun Najib atau beberapa yang lain. Oke, ada yang dikomentari, selalu kita kehabisan waktu untuk dialog. Adalah pertanyaan, kalau ada yang ganjil dan memang ingin ditanyain, masukin aja lewat Facebook bolehlah. Cuma mentionin aku ya, atau diingetin lewat, karena sinkronisasi di sini sering error. Jadi kalau ada berita baru di Facebook saya lupa buka biasanya. Kadang-kadang buka sudah. Jadi yang minta di add friend itu ratusan, jadi yo. Serius, karena aku itu males. Jadi kalau nggak anu kadang-kadang sekali tak awur, yes itu suwe-suwe iki mau sapa ya ora kenal orang yang mana, tidak apa-apa asal nggak penuh aja ya, karena saya sempat ganti dulu yang awal itu ada setengah, tak ganti yang sekarang itu. Jadi yang sudah minta di add belum tak add, mohon maaf karena saya males menjelimiti satu-satu. Tapi pakai SMS boleh kalau ada yang mau tanya. Kalau SMS lebih tak perhatiin karena langsung ketemu aku. Tapi kalau Facebook mungkin seminggu bisa cuma 2-3 kali tak buka. Saya kira itu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Biasalah, biasa serius-serius. Kita belajarnya itu silahkan yang besok ujian belajar ya. Jangan alasan karena ikut ngaji ini terus nilainya jelek. Jadi belajar yang serius biar cepat lulus. Siapa ngerti kalau sudah lulus ganti aku di sini wong yo. Kan nggak bisa terus-terusan saya di sini. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.